Bagi banyak dari kita, pengejaran kebahagiaan melalui pengumpulan kekayaan dan kekuasaan materi tidak berhasil. Apakah kita telah mencapai tingkat keamanan eksternal atau belum? Kedamaian dan kepuasan batin yang kita cari terasa rapuh dan terlalu bergantung pada situasi yang dapat berubah dengan cepat. Yang perlu dilakukan hanyalah mencermati berita dari hari ke hari untuk melihat seberapa cepat dan seringnya keadaan yang tak terduga dapat berubah secara dramatis. Terutama dalam iklim politik dan sosial yang tidak dapat diprediksi saat ini. Cukup banyak orang mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang meresahkan. Bagaimana cara kita mengembangkan dan memelihara kebahagiaan yang berakar yang dapat bertahan terhadap berbagai masalah di dunia, komunitas, dan hubungan pribadi kita? Filsafat Stoicisme mungkin mengandung beberapa jawaban. Stoicisme berpendapat bahwa mengembangkan atribut karakter tertentu adalah dasar kebahagiaan. Keutamaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan, keberanian, keadilan atau moralitas dalam berurusan dengan diri sendiri dan orang lain, dan kesederhanaan atau moderasi. Jika kita fokus pada pengembangan kebijakan ini, yaitu menjadi orang yang lebih baik dan mendasarkan respon kita dalam kata dan perbuatan terhadap kehidupan sesuai dengan itu. Yang pertama, kebahagiaan adalah hasil dari tindakan yang benar. Kebahagiaan mereka yang ingin populer bergantung pada orang lain. Kebahagiaan mereka yang mencari kesenangan berfluktuasi dengan suasana hati di luar kendali mereka. Tetapi kebahagiaan orang bijak tumbuh dari tindakan bebas mereka sendiri. Aurelius, satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang dapat diprediksi atau diandalkan adalah menjadikannya pekerjaan batin, dan yang hanya bergantung pada kebijaksanaan tindakan dan sikap Anda sendiri. Seperti Viktor Frankl yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi selama Perang Dunia II, dan yang kemudian menulis Man's Search for Meaning. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah suatu situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Bahkan jika Anda merasa terkekang oleh keadaan di luar kendali Anda, atau Anda sedang berurusan dengan orang-orang yang menantang, Anda memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana memandang situasi tersebut. Untuk memeriksa reaksi internal Anda dan apa yang mungkin mereka katakan kepada Anda tentang diri Anda sendiri, dan untuk bertindak dengan integritas. Yang kedua, lihatlah ke cermin. Setiap kali Anda hendak menemukan kesalahan seseorang, tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut. Kesalahan saya yang mana yang paling mirip dengan kesalahan yang akan saya kritik? Aurelius. Seringkali meskipun tidak selalu, kita menjadi paling marah dengan karakteristik atau tindakan orang lain yang belum kita terima dalam diri kita. Mekanisme pertahanan yang dikenal sebagai proyeksi. Pertimbangkan pepatah bahwa ketika kita menunjuk satu jari ke orang lain, 3 jari menunjuk kembali ke kita. Alih-alih berfokus pada kekurangan orang lain, pertimbangkan bagaimana Anda dapat memperbaiki masalah ini dalam diri Anda sendiri. Dengan melakukannya, Anda akan mengerahkan energi Anda di suatu tempat yang dapat membuat perubahan signifikan dalam diri Anda sendiri. Yang ketiga, kita menjadi apa yang kita fokuskan. Jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Aurelius. Apa yang kita pilih untuk menjadi fokus mempengaruhi karakter kita. Periksa apa yang cenderung Anda pikirkan. Apakah perenungan Anda menghasilkan dunia seperti apa yang ingin Anda tinggali? Jika Anda berkutat pada kebencian, kemarahan, mengasihani diri sendiri atau ketakutan, Anda mungkin akan menemukan contoh-contoh ini dimanapun Anda pergi, pada orang lain, keadaan pribadi Anda, dan dunia pada umumnya. Di sisi lain, jika Anda berkonsentrasi pada cinta, pengampunan, kebaikan, dan keberanian, Anda akan lebih selaras dengan demonstrasi ini di dunia luar dan dalam diri Anda.
perhatikan bagaimana Anda membentuk karakter Anda. Yang keempat, carilah pelajarannya. Jika seseorang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya pikirkan atau lakukan tidak benar, saya akan dengan senang hati berubah. Karena saya mencari kebenaran, yang dengannya tidak seorang pun pernah benar-benar dirugikan. Orang yang terus menipu diri sendiri dan mengabaikan dirinya sendirilah yang dirugikan. Aurelius. Ketika kita berada di pihak penerima kritik yang membangun dan kita fokus untuk mempelajari pelajaran yang terkait dengannya, kita akan menjadi lebih baik karenanya. Kita sebenarnya dapat bersyukur atas umpan balik tersebut, karena hal itu dapat membantu kita berkembang menjadi orang yang lebih dewasa secara emosional, berwawasan luas, dan bijaksana. Yang kelima, Anda mengendalikan sikap Anda. Berikut ini adalah aturan yang perlu diingat di masa mendatang saat ada sesuatu yang menggoda Anda untuk merasa getir. Bukan, ini adalah kemalangan, tetapi menanggung ini dengan layak adalah keberuntungan. Aurelius. Saat kita menemukan diri kita dalam situasi yang menjengkelkan, satu pilihan adalah memikirkan ketidakadilan atau kesulitan dari keadaan kita. Meskipun wajar untuk memiliki reaksi spontan seperti itu, tetap dalam keadaan ini tidak akan membantu kita. Jika kita mengalihkan perhatian untuk bertanya pada diri sendiri, apa sikap terbaik yang mungkin untuk dimiliki saat ini? Dan apa langkah selanjutnya yang terbaik yang dapat saya ambil? Kita berada dalam posisi untuk tumbuh dalam karakter dan mengambil tindakan bijak demi kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat. Sikap seperti itu juga memberdayakan, karena meskipun kita tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi pada kita memiliki pilihan untuk menjadi siapa dan apa yang akan kita alami. Yang keenam, hargai apa yang Anda miliki. Jangan terbuai dalam mimpi tentang memiliki apa yang tidak Anda miliki, tetapi hitunglah berkat-berkat utama yang Anda miliki, dan kemudian ingatlah dengan rasa syukur betapa Anda akan mendapatkannya jika itu bukan milik Anda. Aurelius. Sungguh membuang-buang waktu dan tenaga, belum lagi melelahkan jiwa, pikiran, dan tubuh kita untuk mengharapkan sesuatu yang tidak kita miliki. Melakukan hal itu berarti selamanya mengejar fakta morgana yang akan selalu ada sedikit lebih jauh di jalan, dan kehilangan kesempatan untuk menghargai banyak berkat yang kita miliki dalam hidup kita. Lebih bijaksana dan lebih sehat untuk bersyukur atas semua hal yang kita miliki saat ini. Mengutip Seneca, tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk memiliki semua yang mereka inginkan, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk tidak menginginkan apa yang tidak mereka miliki, dan dengan senang hati memaafkan apa yang mereka miliki. Untuk melangkah lebih jauh, kita dapat membayangkan seperti apa hidup kita tanpa hal-hal yang paling kita sayangi. Baik itu pasangan, teman, hewan peliharaan, matahari terbit yang mempesona, penglihatan, atau rumah. Dengan begitu, kita cenderung menjadi lebih sadar dan lebih bersyukur tentang betapa beruntungnya kita saat ini. Yang ketujuh, bersikaplah terhormat. Jangan pernah menganggap sesuatu sebagai keuntungan bagi Anda yang akan membuat Anda mengingkari janji atau kehilangan harga diri. Aurelius. Tidak ada perolehan yang sepadan dengan merendahkan jiwa Anda. Bagaimana Anda akan hidup dengan diri Anda sendiri? Bagaimana Anda bisa mengalami kedamaian atau kebahagiaan yang langgeng jika Anda tidak merasa nyaman dengan diri Anda sendiri? Yang kedelapan, setialah pada diri sendiri dan nilai-nilai Anda. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang lain, saya harus menjadi zamrud dan menjaga warna saya. Aurelius.
Meskipun melakukan hal itu terkadang dapat menimbulkan pertentangan dari orang lain, karena mereka mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan, tugas Anda setidaknya jika Anda ingin hidup dengan sedikit kedamaian dan martabat batin adalah hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Anda pilih. Yang kesembilan, jangan khawatir tentang pendapat orang lain tentang Anda. Jika ada orang yang membenci saya, itu adalah masalahnya. Satu-satunya perhatian saya adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang pantas dihina. Fokuslah untuk hidup dengan cara yang terhormat dan bermoral. Jika demikian halnya, ingatlah bahwa akan jauh lebih malang jika Anda menjadi orang yang dipenuhi dengan kebencian terhadap Anda, karena orang itu pasti tidak bahagia dan berseteru dengan dirinya sendiri. Kita semua bisa mendapatkan manfaat dari sikap stoik yang liberal, yang dapat membantu kita untuk tidak menjadi korban emosi yang berlebihan, ketergantungan pada pendapat orang lain untuk harga diri kita, atau membuang-buang waktu dan energi kita untuk meratapi keadaan menyedihkan yang tidak dapat kita kendalikan. Sebaliknya, kita dapat mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang dapat kita lakukan, yaitu karakter dan sikap kita, daripada mencari kebahagiaan dari luar diri Anda. Terima kasih telah menonton video ini.